Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan sekarang ini merupakan pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah sejarah sosial. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang setting gerakan sosial, di mana beberapa setting gerakan sosial yang barangkali sudah dipahami berhubungan dengan bagaimana pola hubungan patronase atau juga pola hubungan yang ada di masyarakat. Kemudian bagaimana perubahan-perubahan akibat dari masuknya sebuah kekuasaan kolonial sampai pada sebuah gerakan yang disebabkan karena penindasan. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pola-pola kepemimpinan yang dijadikan sebagai setting dalam gerakan sosial. Nah, dalam pola kepemimpinan di sini terdapat 3 pola kepemimpinan dalam gerakan sosial. Yang pertama ada legal rasional, yang keduanya ada tradisional, dan yang ketiganya ada karismatik. Sebenarnya pola kepemimpinan di sini mengambil dari teori otoritas milik dari Max Weber, ya, di mana ini merupakan bagian dari sebuah pengantar sosiologi. Jadi sejarah sosial ini memang banyak mengambil teori-teori dalam gerakan sosial. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa sebuah gerakan sosial ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Faktor salah satunya adalah bagaimana pola kepemimpinan yang terdapat di masyarakat pada masa itu sehingga muncul sebuah gerakan sosial. Nah, pola kepemimpinan yang pertama adalah pola legal rasional, di mana pola kepemimpinan ini merupakan wewenang atau juga otoritas yang bersumber dari hukum atau juga peraturan perundang-undangan. Nah, jadi setiap pemimpin pada masa tersebut atau juga pada masa sekarang itu disebabkan karena dia memperoleh sebuah wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang disebut dengan kekuasaan, mana yang disebut dengan wewenang, sehingga seseorang mempunyai otoritas dalam menerapkan hukum dan juga peraturan perundang-undangan di sini. Nah, model kekuasaan ini cenderung mengutamakan birokrasi atau politik ekonomi. Ya, jadi pada sistem atau juga pola kepemimpinan legal, rasional, authority, nah, di mana kepemimpinan ini biasanya diterapkan di negara-negara yang sifatnya modern atau juga di perkotaan. Kemudian juga selain di perkotaan itu ada badan hukum baik milik dari pribadi ataupun serikat. Nah, akan tetapi dengan adanya pola kepemimpinan tersebut tidak hanya memunculkan sebuah wewenang, tetapi juga memunculkan sebuah tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah struktur birokrasi tersebut dipimpin oleh seseorang yang memiliki pola kepemimpinan yang lain. Apakah dia mempunyai karismatik atau juga mempunyai capaian yang cukup berbeda serta fleksibel. Nah, sehingga rakyat atau juga pengikutnya itu mau ikut bukan hanya karena dia sebatas legal atau sebatas karena hukum perundang-undangan, tidak, tapi karena sebuah panutan atau sebuah keteladanan yang diberikan oleh pemimpin tersebut. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah bagaimana pola kepemimpinan yang sifatnya tradisional. Nah, kepemimpinan tradisional di sini merupakan otoritas atau kepemimpinan yang dimiliki karena keabsahannya berdasarkan pada kesucian dan juga atau mungkin dalam konsep Kristiani disebut dengan kekudusan. Nah, kekudusan di sini di mana
mengedepankan atau yang memang sudah menjadi turun-temurun. Kalau kita seperti kepala adat, kemudian juga kepala suku, kemudian juga yang dituakan. Nah, itu biasanya ada hubungannya antara sistem kepemimpinan dengan kepercayaan. Biasanya pemimpin tradisional ini memegang bagaimana sistem atau juga cara kerja dari yang ada dari sebuah pola yang memang sudah menjadi turun temurun. Nah, biasanya yang menjadi pemimpin di satu wilayah itu berdasarkan pada keturunan. Jadi keturunannya atau mungkin ayahnya dulunya itu merupakan pemimpin dari satu masyarakat, kemudian diturunkan kepada anaknya, diturunkan kepada keturunannya yang menjadi penerus dalam kepemimpinan sebuah masyarakat. Nah, hubungan yang terjalin antara tokoh yang memiliki otoritas atau juga kewenangan atau juga kepemimpinan di sini dan bawahannya sejatinya merupakan hubungan yang sifatnya pribadi dan juga mengarah kepada bentuk perpanjangan hubungan kekeluargaan. Jadi memang kalau yang sifatnya tradisional itu lebih kepada memegang teguh yang namanya sebuah sistem kekeluargaan atau sistem keturunan. Nah, adanya kesadaran yang penuh antara pemimpin untuk melaksanakan kewajibannya dan bawahannya sebagai bentuk kesetiaan dan juga kecintaan kepada pemimpinnya. Jadi seperti kalau kita mencontohkan di Indonesia, itu pola kepemimpinan yang terdapat di Keraton Yogyakarta, di mana dulunya mulai dari Hamengkubuwono pertama, kemudian sampai dengan sekarang Hamengkubuwono ke-10, rakyat Yogyakarta masih menginginkan bagian dari keluarga keraton yang menjadi pemimpinnya. Bahkan karena Hamengkubuwono ke-10 itu tidak mempunyai seorang anak laki-laki, harusnya kalau dalam sistem keturunan itu diserahkan kepada adik dari Hamengkubuwono ke-10. Tetapi karena satu dan juga lain hal sehingga menyerahkan kepada anaknya. Kita lihat nanti bagaimana proses selanjutnya tentang sistem kekuasaan yang terdapat di Yogyakarta. Ya. Kemudian yang ketiga pola kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang sifatnya kepemimpinan yang karismatik. Nah, secara istilah karismatik yang digambarkan oleh Weber dalam konsep sosiologi yaitu sebagai satu pengakuan oleh para pengikut seorang pemimpin atau leader akan keistimewaannya. Jadi kalau pemimpin tradisional itu disebabkan karena dia mempunyai hubungan dari keturunan sebelumnya, tapi kalau karismatik itu dipercaya mempunyai keistimewaan. Ya, kalau yang bisa kita lihat bagaimana kepemimpinan Soekarno yang penuh karismatik ketika beliau menyampaikan pidatonya, menyampaikan keinginannya, menyampaikan harapannya, bahkan cita-citanya terhadap konsep sebuah bangsa. Nah, itu menyebabkan masyarakat pun ikut, akhirnya mau mengikuti apa yang menjadi keinginan dari Soekarno. Bahkan ada yang menyebutkan Soekarno sebagai baginda gitu kan ya. Itu kan memang kenapa? Karena sifatnya karismatik. Nah, kemudian kita lihat apakah karismatik itu bisa dihubungkan dengan yang tradisional, itu tergantung dari keturunannya. Ada yang menyebutkan Megawati sebagai titisan Soekarno, tapi tidak sama. Kalau kita lihat dari konsep tradisional, mungkin Megawati menurunkan Soekarno. Tetapi secara karismatik, apakah Megawati itu karismatik? Itu dikembalikan. Apakah Megawati punya keistimewaan? Itu adalah pertanyaan besarnya. Nah, kemudian Max Weber juga mengemukakan bahwa bagaimana pemahaman yang dimaksud dengan kepemimpinan yang sifatnya karismatik sebagai tipe kepemimpinan yang keabsahannya diakui oleh kualitasnya, keistimewaannya, keunggulannya. Nah, itu yang memang mempunyai nilai
plus kemudian juga nilai penting ketika kita membahas atau kita memilih seorang pemimpin. Nah, satu pertanyaan dari penyampaian tadi, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa, pertanyaan cukup satu saja. Kalau untuk sistem di Indonesia, tipe kepemimpinan yang seperti apa yang cocok dan juga sesuai dengan tipe kepemimpinan, apakah karismatik, apakah tradisional, ataukah legal rasional? Kenapa? Jika dilihat pada kondisi sekarang. Ya, itu saja pertemuan kita hari ini. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa gerakan sosial atau bisa dikatakan sebuah gerakan atau setting gerakan sosial ini bisa dipengaruhi oleh konsep yang namanya pemimpin. Pemimpin apakah mengarahkan kepada sebuah gerakan atau juga mengarah kepada gerakan yang meningkatkan kualitas masyarakat atau juga menurunkan kualitas masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.